Yang pertama, kenapa anak di sekolahnya di sini? Yang kedua, melihat fasilitas yang ada di sini. Terima kasih terkait dengan anak masuk ke sini. Saya sebagai orang tua atau wali santri, salah satunya memang itu kewajiban orang tahu melihat situasi dan kondisi saat ini. Walaupun juga masih banyak sekolah-sekolah umum, tapi orang tua tetap akan memilih di antara itu, karena pondok itu pasti akan jadi incaran orang tua, karena kedepannya apa, akhlak yang terutama, karakternya anak. Kalau yang lainnya itu nanti nomor dua, nomor satu membentuk akhlak itu sangat sulit. Makanya orang tua juga nyadari ya harus kita carikan pondok yang baik, dan melihat di Magetan memang pondok Az-Zahroh inilah yang bagi saya yang luar biasa. Kalau melihat bangunan-bangunannya Mas Agus? Untuk bangunan, fasilitas dan sebagainya juga luar biasa, karena perkembangannya cukup baik ke depannya. Tentunya Mas Agus sudah melihat situasi di dalam sebelum anak masuk ya? Sudah lama saya sudah melihat, karena saya juga orang Magetan asli, berarti saya juga tahu persis bagaimana ke depan, bagaimana dan sebagainya. Yang jelas mencukupi dan luar biasa bagi saya. Ini masuk kelas 7? Ya, masuk kelas 7B. Ya, dari ini. Cowok. Ya. Kelas 7 juga? Sama. Cowok 7C. Apa ini? Menginginkan supaya anaknya bisa belajar di sini, karena saya lihat dia lulus dari sini ya baiklah daripada sekolah di luar. Iya. Mungkin pesan buat wali murid yang belum sekolah di sini anak-anaknya. Ya kita promosikan nanti. Promosikan. Gitu ya. Makasih Pak Agus ya. Iya, sama-sama. Serta Kepala Pendidikan SMP Ustadz Muhammad Afif. Jelaskan acara hari ini Mas Ki, mungkin hari ini apa dan bagaimana sih kok begitu getolnya ya masyarakat terutama Magetan menyekolahkan anak di Az-Zahroh? Ya mungkin sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman Lawu TV. Ya mungkin ini yang pertama, alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini kita menyeleksi kurang lebih hampir 200 santri yang baru masuk di Baitul Quran Al-Jahroh Magetan. Ya, dari total 200 ini sudah melalui proses penerimaan santri baru di bulan Desember kemarin. Jadi ini tinggal masuk saja. Memang santri-santri sudah kita terima ya, tinggal registrasi untuk masuk pertama kali di tahun ajaran baru. Adapun total keseluruhan santri di Al-Jahroh pada tahun 2024-2025 ini sekitar 850 santri yang mukim, itu terdiri dari santri yang SMP atau sanawiyah dan MA. Tambahan lagi kemarin sudah dilaksanakan Mastaf juga atau MPLS untuk Madin sore. Jadi Madin sore itu sekitar 200 santri. Jadi total yang dikelola Al-Jahroh ini kurang lebih sekitar hampir ya 1000 lebih, 1050 santri. Kemudian kalau melihat antusias yang kenapa sih sebagian besar orang ingin memondokkan putra-putrinya di Baitul Quran Al-Jahroh Magetan, ya memang mungkin ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang memberikan solusi ya terhadap apa yang diinginkan oleh orang tua. Ya selama ini orang tua menginginkan untuk proses pendidikan anak itu tidak hanya di umum saja, tetapi ada nilai-nilai agama yang di situ. Nah, disinilah Al-Jahroh memberikan role model ya pembelajaran dengan memadukan keduanya itu. Yang dari tekan kita adalah di tahfidz itu seperti itu. Ya. Ada santri dari luar? Kalau santri menyeluruh ya, kita hampir di wilayah Indonesia ini kita punya santri ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan ada, dari Pulau Bali ada, dari Papua ada, terus kemudian dari Pulau Jawa ini tersebar mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur paling banyak.
Rata-rata mereka itu tahu dari mana, Mas Rizky? Dari pengumuman atau dari medsosnya Azhara sendiri atau dari teman? Kalau selama ini kita melakukan branding terkait dengan PSB, penerimaan santri baru itu ya gencar kita dari awal berdiri sampai sekarang itu ya memang media sosial ataupun media elektronik itulah yang sangat membantu menyebarkan informasi terkait dengan itu. Ditunjang lagi ya memang sebagian besar alumni dari sini itu menginformasikan kepada saudara, kepada tetangga, kepada sanak famili. Kalau misalkan pilihan pondok yang mungkin ada di tengah kota dengan suasananya yang cukup dingin, yaitu salah satunya di Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Azhar Magetan. Mas Rizky, apakah nanti santri-santri itu mendapatkan fasilitas laundry? Ya. Atau di laundry sendiri? Nah, di sini kita memang salah satu keunggulan ya dari biaya syariah atau SPP yang dibayar itu sudah termasuk biaya pendidikan, sudah termasuk biaya makan selama 3 kali, dan plus itu adalah laundry. Jadi fokus anak-anak di sini itu hanya mengikuti belajar. Adapun kegiatan-kegiatan penunjang belajar itu kita fasilitasi ya memang dari biaya pendidikan yang sudah dibayarkan. Kalau boleh tahu bangunan sebelah barat ini rencana apa? Ya memang Baitul Quran Al-Azhar Magetan terus berkembang ya, dari awal kita berdiri. Insya Allah ini mau ke 10 tahun ya, mau ke 1 abad itu kita terus berbenah, terus berkembang. Ini adalah dalam rangka memberikan kenyamanan ya dari wali santri yang sudah menitipkan putra-putrinya ke kami. Proses pengembangan itu terus kita lakukan ya. Jadi di sini nanti ada pembangunan terbaru itu selain ini nanti mart ya atau tempat belanja santri yang hampir mirip pengelolaannya seperti toko retail yang ada di Indomaret atau Alfamart itu kita buka di sini insya Allah nanti dengan konsep 3 lantai. Terus kemudian yang di sebelah baratnya ini ada bangunan yang terbaru itu adalah kelas ya, kelas untuk putra ya, dan juga nanti akan dibangun kelas putri di sebelah selatannya masjid ya. Terus kemudian nanti juga ada balai latihan kerja khusus untuk MA dalam rangka mengasah soft skill. Selain akademik, soft skill itu dibutuhkan di era yang sekarang. Kita ada bantuan ya dari Kemenaker itu BLK, mudah-mudahan nanti 2 bulan lagi jadi dan bisa untuk melakukan proses pembelajaran. Mas Rizky, mungkin pesan buat wali santri dan santri yang baru masuk di hari ini. Mungkin saya berpesan terutama untuk wali santri yang pada kesempatan hari ini mengantarkan putra-putrinya untuk belajar ke pondok. Nomor 1 adalah keikhlasan. Ya, ini paling penting ya, ikhlas untuk bisa melepas putra-putrinya untuk belajar di sini. Bagaimanapun keikhlasan itu adalah nomor 1, dan salah satu poin yang penting dalam proses PSB yang kita lakukan itu adalah ya tidak ada paksaan antara santri dengan wali santri itu dalam memondokkan anak, karena ini adalah menjadi poin plus dan poin tambahan supaya anak-anak itu nyaman untuk belajar di sini. Terus kemudian saya ya menyampaikan kepada santri ini adalah era yang baru ya bagi santri, terutama yang dari SD lanjut ke SMP. Ini adalah era baru untuk menuju kemandirian. Harapannya ini adalah perjuangan ya, butuh kesabaran, karena bagaimanapun kemandirian itu sampai kapanpun memang harus dituntut ya. Dan ini sudah ada kesempatan mandiri sejak dini, ini patut disyukuri. Tetap berdoa, mendoakan orang tua supaya ke depan terjalin chemistry yang baik dengan santri dan wali santri untuk sukses pembelajaran di Pondok Baitul Quran Al-Azhar Magetan. Kalau ada orang tua atau wali santri ingin melihat anaknya tuh tiap hari apa? Kita terbuka ya, memang adanya paguyuban. Jadi banyak orang yang minat di sini. Itu salah satu poin penting itu adalah terkait dengan hubungan komunikasi baik dengan pengelola pondok, terus kemudian wali santri dan santri dengan kenyamanan ya, seolah-olah Al-Azhar ini seperti rumah bagi mereka ya. Jadi kita ada kesempatan dalam 1 bulan itu bisa dikunjungi 2 kali. 2 kali. Kalau untuk tahun ini memang ada sedikit perubahan. Biasanya 2 kali ini semuanya bisa pulang. Tapi yang untuk tahun ini harapannya yang yang penjengukan pertama itu bisa pulang, bisa keluar pondok. Tapi untuk penjengukan yang kedua itu nanti ya orang tua di dalam pondok dari pagi sampai sore.
gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Mas. Siap. Semoga Saudara semakin ke depan dalam Amin. dunia pendidikan. Amin amin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan ke depan bisa bersinergi untuk memajukan pondok ini berkat media cetak dan elektronik. Terus kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau salah satu dari Paskibraka Kabupaten Magetan yang ikut bersamaan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bersama di sini rawuh ahlan wa sahlan. Selamat dengan sampai hari ini ada sebelah sini ada juga tadi. Bapak Ibu, kami ingin sampaikan beberapa hal sebelum kami